Simak video sampai akhir, jangan lupa subscribe. Oke, kembali lagi dengan Dito di channel tuntunan dan tontonan kesukaan emak-emak gosip 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan. Sebelumnya saya berterima kasih pada semuanya, terutama ibu saya dan kakak saya, juga kekasih yang telah mendukung channel 5 derajat Celcius sampai 1000 subscriber. Tepatnya pada tanggal 20 November 2020. Terima kasih semuanya. Makin semangat aja ini mah, dapat duit. Kali ini 5 derajat Celcius akan kembali menjelaskan film horor berjudul Curve. Curve adalah film thriller horor tahun 2015 yang disutradarai oleh Ian Softley dan ditulis oleh Kimberly Lovestone Johnson bersama Lee Peterson. Curve dirilis tanggal 19 Januari 2016 di Amerika Serikat. Namun sudah ditayangkan perdana di film Four Five Fish tanggal 31 Agustus 2015 yang diperankan oleh Juliana Hough sebagai Mallory Rutledge, Teddy Shear sebagai Christian Loughnane, dan Penelope Mitchell sebagai Ella Rutledge. Curve menceritakan seorang wanita yang terjebak dalam mobil selama 5 hari dan diintimidasi oleh seorang psikopat gila. Tanpa basa-basi lagi, masuk ke video alur cerita film Curve 2015. Namun sebelumnya masuk dulu ke intronya dinginnya kebangetan. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm the top it. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich. Scene dibuka dengan seorang wanita blonde bernama Mallory sedang video call dengan adiknya Ellie di sebuah rest area. Diceritakan bahwa Mallory ialah calon pengantin yang akan pergi ke Denver, Colorado, Amerika Serikat untuk menemui calon suaminya. Mallory begitu menikmati perjalanannya menuju Denver, Colorado, Amerika Serikat. Namun tiba-tiba mobil Mallory mesinnya mati di sebuah bukit yang sepi. Tanda-tanda. Mallory mencoba memperbaikinya, namun usahanya gagal. Ia putus asa dan menunggu orang lewat untuk membantunya. Ternyata mobil tersebut milik calon suaminya, Brad. Mallory menemukan kaset video bokap di dalam mobil Brad. Alus ini cowok ya. Mau nikah aja masih punya video. Ketika ia hendak ganti baju, seorang pria mengagetkan Mallory. Akhirnya dengan bantuan pria tersebut, mobil Mallory bisa kembali menyala. Ternyata pria tersebut bernama Christian. Mallory hendak meninggalkan Christian, namun karena rasa iba dan sudah menolongnya tadi, Mallory memutuskan mengajak Christian menumpang mobilnya sampai ke jalan raya. Ketika di perjalanan, mereka berdua mengobrol banyak dan tampaknya Christian orang baik. Sampai Christian mengajak Mallory cocok tanam di sebuah motel yang akan ia sewa. Mallory merasa risih dan menyuruh Christian keluar dari mobilnya. Namun tiba-tiba Christian mengeluarkan pisau dan mengancam membunuh Mallory. Bau-bau psikopatnya udah keluar nih. Karena diancam, Mallory kembali menjalankan mobilnya dan hendak pergi ke sebuah motel guna cocok tanam dengan Christian. Namun saat bentar boy.
Namun saat di tikungan, Mallory memicu mobilnya dengan kencang sampai mereka berdua terbang bebas ke jurang. Setelah sadar, ternyata mobil Mallory terbalik. Untungnya ia selamat, namun kakinya terjepit di antara pedal gas mobil. Sakit anjir itu pasti. Jadi ia tidak bisa keluar dari mobil tersebut. Sedangkan Christian berada di luar mobil, tampaknya pingsan. Mallory yang melihat pisau Christian hendak mengambilnya. Namun tiba-tiba Christian sadar dan menghampiri Mallory. Untungnya pisau tersebut berhasil diambil dulu oleh Mallory. Kemudian Christian pun meninggalkan Mallory sendirian. Cowok gak ada akhlak banget, kesel jadinya teh. Mallory terjebak dari siang hingga malam. Karena kedinginan, Mallory menutup sedikit auratnya dengan hoodie. Nah gitu dong. Pagi pun tiba. Mallory masih terjebak dalam mobil. Kakinya pun dikerumuni banyak semut. Sampai malam tidak ada seorang pun yang datang membantunya. Kemudian Mallory mengumpulkan alat dan bahan-bahan yang bisa saja berguna di kemudian hari. Sampai di hari ketiga, Mallory melihat rusa mengelilingi mobilnya. Lalu, kaget aing. Christian pun datang menghampirinya. Christian mengobrol dengan Mallory lalu meminta Mallory bercerita bagaimana cocok tanam pertamanya. Nih orang bukannya bantuin malah nyuruh. Taulah, awalnya Mallory menolak. Namun bila Mallory bercerita tentang bagaimana cocok tanam pertamanya, ia akan diberikan makanan oleh Christian. Setelah Mallory bercerita banyak dan berbuih ciduh tanpa adanya rasa bersalah, Christian pun pergi begitu saja tanpa meninggalkan apa-apa. Benar-benar psikopat unggul. Ketika malam, ia melihat KTP Christian, orang yang sudah membuatnya menderita. Lalu menulis ungkapan selamat tinggal pada Ellie, adiknya. Setelahnya ia membuat api agar menghangatkan tubuhnya. Untungnya Mallory mempunyai korek api atau gasolin. Ternyata Mallory itu tukang udud, jadi punya gasolin. Oke lanjut lah, nggak penting. Video ini hanya inti dari film. Buat kalian yang ingin menonton filmnya, link di deskripsi video. Ketika asik bobo cantik, Mallory terbangun karena banyak tikus di dekatnya. Kemudian ia membunuh salah satu tikus tersebut dengan kunci mobil. Karena rasa lapar yang begitu menggebu-gebu dalam perutnya, Mallory terpaksa memakan tikus yang ia bunuh. Namun sebelum memakannya, ia membakar daging tikus tersebut terlebih dahulu agar rasanya lebih nikmat. Mantap. Di hari keempat, tetap dengan posisi kaki terjepit, Mallory mendengar handphone miliknya berdering. Ia mencari keberadaan handphone tersebut, lalu berhasil meraihnya dengan sebatang kayu. Bikin kaget terus, Christian kembali menghampiri Mallory. Namun tiba-tiba handphone Mallory berdering membuat Christian panik. Ia berhasil mengambil handphone tersebut dari tangan Mallory lalu menghancurkannya. Lalu Christian memperlihatkan barang-barang yang ia bawa pada Mallory. Christian memberikan gergaji pada Mallory untuk memotong kakinya sendiri. Christian mengaku sangat menikmati melihat seseorang tersiksa sedikit demi sedikit. Sungguh orang gila kau. Bukannya membantu malah menyiksa. Sadisnya. Ia pun pergi begitu saja. Christian pun kembali pergi dan meninggalkan gergajinya untuk Mallory.
Mallory yang putus asa mencoba memotong kakinya. Namun gergaji tersebut malah patah. Untung patah. Dirinya terpaksa meminum air kencingnya sendiri demi menghilangkan dahaganya. Kasihan anjir, sumpah. Namun tiba-tiba hujan turun deras. Mallory pun sesegera mungkin menampung banyak air untuk persediaannya. Kemudian Mallory melihat mobil di atas jurang. Ia berteriak berharap sang pengemudi melihatnya di bawah jurang. Ternyata itu psikopat Christian. Kemudian Christian menghampiri Mallory. Ia kira Mallory sudah mati karena melihat kakinya membusuk. Padahal Mallory diam-diam menyelimuti kakinya dengan bangkai tikus yang ia bunuh tadi. Saat Christian mendekati Mallory, tiba-tiba Mallory menusuk Christian menggunakan pisau milik Christian yang ia simpan. Mantap. Namun Christian masih sanggup berdiri. Emang ya psikopat mah pada kuat anjir. Mantap. Kemudian Christian kembali ke atas jurang guna pergi meninggalkan Mallory. Ternyata di atas sana ada seorang polisi bertemu dengan psikopat Christian. Polisi tersebut mendengar suara di bawah jurang. Namun ia tidak berani mengeceknya karena cuaca buruk dan bisa saja terjadi longsor. Christian pun meminta tumpangan pada polisi tersebut dan kembali meninggalkan Mallory sendirian di bawah jurang sana. Benar-benar ini Christian bukannya membantu dan kasih tahu polisi. Benar psikopatnya. Di sisi lain, Mallory hampir tenggelam karena banyaknya air yang masuk ke dalam mobilnya. Mallory berusaha kembali memotong kakinya sampai mobilnya bergerak terbawa arus yang membuat kaki Mallory bisa keluar. Untung bisa tuh. Kemudian Mallory berusaha keluar karena mobilnya sudah tenggelam. Akhirnya ia bisa keluar dari mobil tersebut dan berusaha menuju tepian dengan luka yang sangat parah pada kaki kirinya. Mallory berusaha berdiri dan berjalan menggunakan tongkat mencari bantuan. Sampai ia melihat sebuah pondok lalu menghampiri pondok tersebut, siapa tahu ada orang yang bisa membantu dirinya. Mallory mendengar seseorang meminta bantuan di dalam pondok. Ia bergegas mengecek pondok tersebut dengan mengendap-endap. Kemudian Mallory melihat seorang wanita diikat di sebuah kasur dan seorang pria yang disiksa oleh psikopat kita, Christian. Benar-benar psikopat ini Christian. Ternyata pria tersebut ialah polisi yang bersama Christian tadi. Lalu ia membunuh polisi tersebut dengan sebuah senapan. Mallory diam-diam masuk ke pondok tersebut berniat membantu seorang wanita yang diikat tadi. Ketika masuk di dalam pondok tersebut, Mallory melihat 3 mayat lainnya. Mallory menemukan sebuah pistol milik polisi tersebut dan berniat untuk membunuh Christian dengan pistol tersebut. Ketika Christian lengah, Mallory berhasil menemukan wanita tersebut dan membebaskannya. Ia bersembunyi di balik pintu karena Christian tiba-tiba datang. Lalu Mallory menodongkan pistolnya pada Christian. Namun Christian berhasil melawan Mallory dan untungnya wanita yang diikat tadi berhasil keluar dan kabur dari pondok tersebut. Tetapi Mallory masih di dalam dan bersembunyi di bawah meja. Christian berhasil menemukan Mallory lalu membanting tubuhnya ke dinding. Rasanya mantap. Ketika Christian hendak membunuh Mallory, ia berhasil melawan dengan menendang titiknya dan kabur ke lantai atas. Epic banget dah. Ketika Christian berada di balkon untuk mencari Mallory, tiba-tiba Mallory langsung mendorongnya sampai ke bawah dan terkena jebakan beruang. Sakit banget dah itu.
Lalu Mallory mendatangi Christian yang sekarat dan membiarkannya menderita seperti yang Christian lakukan pada dirinya. Mantap. Scene akhir ditutup dengan Mallory dan wanita yang ia selamatkan berjalan meminta bantuan. Dan film pun berakhir. Kesimpulan film Curve 2015 ialah berhati-hati pada orang yang baru kita kenal. Jangan sampai mudah akrab walaupun dia sudah membantu kita. Alangkah baiknya kita terlebih dahulu menanyakan latar belakang kehidupannya. Juga jangan sampai berkendara sendirian di tengah jalanan yang sepi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film Curve 2015 ialah kita harus selalu berusaha berjuang untuk bertahan hidup walaupun dalam kondisi yang sulit. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita dari kesulitan yang kita hadapi. Karena sesungguhnya Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan diri kita. Rating IMDb film Curve 2015 sebesar 5,5. Cukup besar untuk film yang hanya menampilkan sedikit tokoh. Namun sang sutradara sangat epik dalam merancang setiap adegannya. Para pemain berhasil memerankan tokohnya dengan sangat baik, terutama Juliana Hough yang memerankan tokoh Mallory, juga Teddy Sears yang memerankan tokoh Christian, sang psikopat dengan sangat epik. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan.